di tahun 2008 langsung. Baik, mungkin sekian dari kami. Kemudian selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustaz untuk menyampaikan nasihat motivasi kepada kita semua. Al Ustaz falyatafadhal mashkura ajwa muwaffaqa. Jazakumullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa azkas salam, wa ala ali baiti sadatil alam wa ashabihi al-qadatil kiram والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hidayah Kampung Quran dan Bahasa Arab Al-Hidayah, Kampung Quran dan Bahasa Arab Al-Hidayah. Ini mengingatkan saya pada penelitian kolaborasi 3 negara penjajah dulu di awal-awal abad ke-20, sekitar 1920-an, yaitu Inggris, Prancis dan Italia, membuat penelitian apa sebabnya orang-orang Islam itu cerdas-cerdas, cepat paham dan lama tahan. Hasilnya adalah karena mereka rajin baca Quran dan berbahasa Arab. Berarti belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Hasil penelitian itu menunjukkan membuat orang cerdas-cerdas. Alhamdulillah, kalau tengok wajah-wajah cerdas semua nih. Sah? Yang tak cerdas tunjuk tangan. Hah? Coba yang tidak cerdas tunjuk tangan. Tak ada berani ngaku ya. Berarti kita tes lah. Ma'asyiral kiram, oleh sebab itu saya jadi bersyukur karena bertemu orang-orang cerdas ini. Walaupun orang-orang penjajah itu akhirnya menyembunyikan hasil penelitian itu, menyembunyikan hasil penelitian itu untuk kepentingan imperialisme penjajahan. Akhirnya yang dipublish
dipublikasikan adalah orang-orang yang belajar bahasa Arab, orang-orang yang belajar Al-Quran, adalah orang-orang yang ber-IQ tertinggal, orang-orang yang bodoh-bodoh. Saya hampir jadi korbannya dulu. Sampai orang-orang tua kita dulu, kalau anak-anak cerdas, dompet tebal, kemudian dompet tebal apa kawannya? Wajah ganteng, cantik, dan mudah diatur, masuk sekolah-sekolah umum atau disebut dengan profesional. Masuk SMA, SMSMIA waktu itu, SMK belum ada ya, dan seterusnya. Atau apa namanya yang tekniknya? STM, Masya Allah. Itu hebat waktu itu, orang-orang pintar masuk tuh. Orang-orang yang bagus, apanya mudah diatur, masuk situ. Tapi kalau cantik-cantik masuk SMIA banyaknya tuh. Ya, supaya kerja di bank. Sedangkan yang bengkol-bengkol, tahu bukan enggak ya? Enggak tahu ya. Yang penampilan tak menjanjikan, tak menggembirakan, dompet tak menjanjikan, banyak pula tongkol-tongkol. Tahu tongkol di sini, Ustaz enggak ya? Mada-mada, tahu mada? Baru disuruh masuk pesantren. Karena terpengaruh oleh apa? Oleh provokasi dari orang-orang penjajah tadi, bahwa yang belajar Quran menyebabkan keterbelakangan. Tapi alhamdulillah, yang masuk ke sekolah-sekolah umum ya kadang-kadang justru jadi nakal waktu itu. Yang baik-baik, yang buruk-buruk perangai masuk pondok jadi buya setelah itu. Iya kan? Awal jahat-jahat di kampung tuh, nggak ada jambu orang yang sampai matang. Dah habis sama dia. Masuk pondok, pulang jadi khutbah Jumat pula dia, jadi buya. Itulah. Ternyata memang betul bahasa Arab dan Al-Quran membuat orang cerdas. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini untuk anak-anak ya, bapak-bapak nggak usah lah. Tapi mau jawab juga tak apa-apa. Mana yang lebih bagus? Orang cerdas atau orang berilmu? Coba angkat tangan yang jawab. Orang berilmu. Kamu punya dalil apa enggak? Sembarang aja ngomong. Ada alasannya. Katakan apa saja. Ada dalilnya enggak? Enggak mesti Al-Quran dah, enggak mesti hadis. Pokoknya kamu punya alasan untuk bisa berdiri datang ke sini. Siapa nama? Siapa? Zikra. Iya. Zikra ini nama mustarak ini. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, soalnya keponakan saya namanya Zikra, perempuan. Umur berapa? Mau jadi menantu? Ayo berdiri Zikra. Zikra berdiri ayo. Tahan sini. Sini. Masya Allah. Mana kampung? Kampungnya mana? Di Padang. Padang, Masya Allah. Dah. Kelas berapa Ustaz? Mutawasid. Kelas 3. Tidak bisa. Kenapa orang cerdas? Kenapa orang berilmu lebih tinggi daripada orang cerdas? Karena bisa memakai ilmu. Tidak bisa dipermainkan orang lain. Kalau orang cerdas?
Orang berilmu tidak bisa dipermainkan. Orang cerdas Bisa. dia yang permainkan orang. Nah, taib. Antum sudah berikan alasan, maka saya punya alasan untuk memberikan sesuatu. Masya Allah, Masya Allah. Nanti jumpa lagi. Di mana? Di surga dong. Saya bilang gitu lah. Nah, silakan. Ahlan wa sahlan. Betul. Ilmu lebih berharga dari cerdas. Tahu enggak tuan-tuan, adik-adik? Dia sudah jawab. Siapa yang bisa berikan alasan lagi? Supaya saya punya alasan juga. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Gimana cara mengambil dalil dari hadis ini? Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di mana hadis ini menunjukkan orang berilmu lebih baik daripada orang cerdas. Ada di sini? Mau bantu? Hah? Kan yang punya dalil kamu, tunjukkan. Bahwa orang belajar Al-Quran mesti berilmu, dan dia belajar itu menjadi orang terbaik. Masya Allah, sini. Masya Allah, saya punya alasan. Nah, silakan. Suka warna kuning? Suka? Biru juga? Alhamdulillah. Minta disamakan. Demikian adilan ya. Siapa nama? Ammar. Abu Ammar. Mana Abu Ammar tadi? Ada Abu Ammar di sini. Minta tambah sama dia. Nah, barakallahu fiik. Betul. Bahwa orang berilmu lebih baik daripada orang cerdas. Sebab ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, orang berilmu orang cerdas banyak yang jahil, tapi orang berilmu rata-rata cerdas. Coba saya nanya, ini Ustaz Kamal berilmu enggak? Mana ada yang ngaku ya? Masih di depan beliau kalau tidak aku ya. Iya, ini Buya weh. Dia punya ilmu. Sah? Cerdas enggak? Cerdas enggak? Bilanglah yang semangat, guru kita. Cerdas. Alhamdulillah. Bukti dia cerdas apa? Hah? Apa bukti dia cerdas? Bisa mengelola sebanyak ini orang, guru, pegawai, dan para murid. Sah? Betul? Alhamdulillah. Dan apa yang nak dibuat jelas. Apa yang sering beliau katakan? Mereka ingin kalian jadi apa katanya? Bilanglah, jangan takut. Hah? Biasanya beliau bilang, kalian ingin jadi apa? Wih, jawablah, jangan bikin malu guru. Hah? Mau dibawa kemana katanya? Hah? Mau dibawa kemana? Ustaz larang menjawab tadi ya? Enggak ya? Hati-hati, jangan coba-coba jawab, salah jawab ya. Tidak ada ini. Jujur aja, beliau bilang kita mau kemana? Oke? Surga. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini orang cerdas. Siapa yang bilang bahwa kita orang cerdas itu adalah orang yang ingin masuk surga? Ada dalil? Ini sampai sekarang ceramah harus pakai dalil je. Tidak bisa, tidak. Nah, apa dalilnya?
Wih. Hadis riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah. Wa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-kayyisu. Teruskan. Hafal. Al-kayyisu. Terus wa amila berdiri. Wa amila berdiri. Wa amila lima ba'dal maut. Baik, sini. Antum orang baik. Saya ingin berbuat baik juga. Boleh tak saya berbuat baik? Tak apa-apa kan? Tak marah kan? Baik. Sama juga dengan orangnya. Mau diperlakukan sama dengan zikra? Enggak. Atau tidak dilebihkan? Masya Allah. Masih ada enggak ya? Alhamdulillah masih. Nah, nih. Baik. Jadi orang cerdas ya? Nah, orang cerdas itu adalah, kata Nabi SAW, man dana nafsahu, yang senantiasa dirinya merasa terikat dengan Allah SWT, yang menggadaikan dirinya pada Allah SWT. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan setelah mati. Kalau persiapan untuk hidup, kita kalah sama semut. Tahu semut enggak? Semut itu pandai mempersiapkan makanannya untuk di musim-musim tertentu. Burung, mereka pandai. Ma'asyur kiram. Tapi kalau seandainya bersiap untuk setelah mati, itulah orang-orang yang sesungguhnya cerdas. Di mana kecerdasan ini bisa diasah? Dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Ada bukti? Ada dalil? Ada juga. Ada. Dulu sebelum turun Al-Quran, sebelum datang hadis, orang lebih sering memikirkan dunia atau lebih sering memikirkan akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia. Karena mereka waktu itu adalah orang jahil. Apa makna jahil? Enggak. Jahil bukan bodoh. Saya yakin kalau ada Abu Lahab sekarang, kalau diukur IQ-nya mungkin lebih tinggi dari rata-rata kita. Sah ya? Dia itu orang cerdas. Abu Jahal orang bodoh apa orang cerdas? Abu Jahal. Nggak tahu kalian? Ada jenderal yang bodoh. Ya Allah, jenderal, tahu jenderal? Apa itu jenderal? Bintang 4 oi. Dari balak sini 1, balak 2, balak 3, habis itu bengkok-bengkok tu apa namanya? Macam-macam dulu sampai akhirnya jadi jenderal. Ada lagi di atasnya? Di atas jenderal ada lagi? Enggak. Apa? Istri jenderal. Mantap, istri jenderal. Saya lupa tadi. Sahih. Mat berapa, Mat? Nanti aja. Nanti aja dah. Beliau lain ya. Betul. Saya setuju tuh istri. Ini terinspirasi oleh ilmu persingaan. Ternyata singa, kalian tahu singa? Singa tahu? Pernah nengok? Berani melawan?
Berani lawan singa? Enggak ya. Singa itu ternyata bagak di luar. Tuh bagak. Jagoan. Jagoannya di mana? Di luar. Sampai di rumah diatur sama bini. Jadi kalau ada jenderal gagah-gagahan di luar, panggil aja istrinya. Ya, dekati istrinya ya. Kalau sempat digertak menjendal, teleponnya aja bininya. Bu, saya digertak sama bapak aja. Kasih telepon katanya. Dah aman tuh. Tapi jangan bikin masalah. Ya, kalau bikin masalah lain. Nah, jelas. Kalian mau jadi singa? Mau jadi singa jantan? Siap-siap diatur oleh singa betina. Betul Ustaz? Ya, saya pelajari dari ilmu ilmu perhewanan. Ternyata singa jantan diatur oleh singa betina. Akhirnya saya lihat orang-orang bagak yang pernah saya kenali, lalu saya kenali pula istri-istrinya. Ternyata rata-rata istrinya sangat berpengaruh kepada sang suami. Betul juga lah kata orang Arab itu, wara'a kulli rajulin azim imra'ah. Di belakang setiap laki-laki besar mesti ada perempuan yang hebat. Jadi jangan marah bang kalau nanti kalau banyak masukan dari orang rumah, jangan terlalu marah. Barangkali dia ingin kita maju. Nah, pernah kalian dengar cerita orang terjun ke Sungai Buaya? Dalam sayembara ada tuh. Siapa yang berani terjun dan selamat, maka dikasih hadiah 100 juta. Nah, buaya begini semua tuh. Ada kira-kira yang berani terjun? Tidak ada yang berani. Tiba-tiba ada aja jatuh orang masuk ke dalam dan berenang menyelamatkan diri. Alhamdulillah selamat. Tapi dia bingung, siapa tadi yang dorong saya ya? Bingung. Dia tidak tahu. Tiba-tiba sudah terjun ke air. Bukan dia, tapi ada seorang yang mendorong. Siapa kira-kira? Bininya. Istrinya. Saya juga tidak tahu apa motif istrinya. Apakah motif istrinya dah bosan dengan dia atau berspekulasi. Kalau berhasil bisa dibagi, kalau tidak cari suami baru lagi. Ternyata berhasil. Akhirnya karena berhasil ngaku dia, aku bang yang dorong bang. Untung ada aku, kalau tidak berani abang reganin. Akhirnya itulah terima hadiah 100 juta. Jadi kadang-kadang memang perlu istri yang siap berkorban. Siap berkorban suami. Nah, baik ikhwani, para ananda semua dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang bodoh, tapi adalah orang tidak berilmu. Sama hari ini banyak ada orang yang jahil tapi cerdas. Banyak ada orang hari ini jahil tapi cerdas. Banyak orang jahil tapi sebenarnya dia cerdas. Tapi karena tidak belajar ilmu, maka mereka jahil. Dia hebat. Dia bisa menjadi orang sekelas menteri, mempekerjakan puluhan ribu orang, menghasilkan banyak uang. Cerdas kan? Cuman sayang tidak berilmu. Akhirnya kadang-kadang berbuat kejahatan. Apa kejahatannya? Menilap uang negara. Misal jelas. Nah, jadi sedangkan orang berilmu
sudah pasti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Makanya orang-orang sesat beragama banyak diantaranya orang cerdas tapi tidak berilmu atau tidak mengikuti ilmu. Nah, kalau begitu mana yang lebih mahal, kecerdasan daripada ilmu? Lebih mahal ilmu daripada kecerdasan. Makanya para ulama, bahkan para anbiya, mereka siap bersakit-sakit untuk mendapatkan ilmu. Padahal dia orang mulia, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, masih ingat kisahnya? Bersama Nabi Khadir. Mana yang lebih tinggi ilmunya Nabi Musa daripada Nabi Khadir? Wih, mana yang lebih tinggi ilmu Nabi Musa daripada Nabi Khadir? Nabi Musa. Kan Nabi Musa salah satu dari lima apa? Yang tahu tunjuk tangan. Ulul azmi minar rusul. Berapa orang semuanya? 5, kan sudah bilang 5 tadi. Gitu aja payah. Coba siapa-siapa saja. Nabi Lut. Nabi Nun. Nun ala lam. Nuh, taib. Nah, kedua Ibrahim, Mumtaz. Nabi Musa, Jamil. Nabi Isa. Saya dengar irsyad tadi. Nabi Isa, taib, betul. Terus Nabi, betul. Tidak salah tuh. Serius. Sini. Masya Allah. Sama juga. Minta disamakan juga. Yang lain loh ya. Warna kuning ya. Ragu antum. Jauh lah dengan itu sama. Nah, barakallahu. Mas, belum tanya nama lagi. Siapa nama? Fakhri. Ini namanya bagus-bagus semua di sini Ustaz ya. Ya, nama Ustaz aja bagus, apalagi yang lain. Masya Allah. Fakhri, Zikra, semua tadi? Azim. Hazim. Masya Allah. Ini memang namanya dan nama terpilih. Nah, silakan saya. Asli mana? Warajalai. Orang kampung saya kan? Orang Medan. Halak kita kok. Margamu. Margamu. Tak ada marga. Melayu. Apa? Orang Medan kok tak tahu. Madelan. Madelan. Medan Marelan apa itu? Ismul Mantiqah Marelan di Medan. Iya, tapi sukunya apa? Abiapa, Melayu atau Batak? Banjar. Oh, Banjar. Banjar di Kalimantan sayang. Kok bisa terpental kayak apa ceritanya? Nanti deh kisahnya nanti aja ya. Panjang. Tahu halak. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Hayakumullah. Jadi Nabi Musa disuruh belajar pada orang yang tidak lebih alim dari dia. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu kadang-kadang membuat seseorang yang lebih alim bertanya pada orang yang kurang alim. Itu makanya Imam Al-Bukhari tak segan belajar pada yang lebih tinggi, tentu tak segannya. Tapi pada yang seangkatan, selevel, dan pada yang lebih rendah ilmunya.
Kalau nanti ada guru kalian misalnya seperti Ustaz Dasmani, ilmunya berendah dari kalian, jangan segan belajar dah. Nah, jangan segan belajar. Jelas? Karena la yakunul muhadditsu kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Takkan sempurna seseorang ilmunya sampai dia belajar dari yang lebih tinggi, dari yang sama, dan yang lebih rendah. Guru kami dulu di Madinah, Syekh Anis Tahir Al-Indonesi, hafizahullah, selalu mengulang-ulang ungkapan yang saya senang mendengarnya, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Barangkali kau dapatkan di sungai yang kecil sesuatu yang tak kau dapatkan di samudra yang luas. Sah? Itu contohnya. Nabi Musa luas ilmunya dari Nabi Khadir, tapi ilmu yang dia pelajari saat itu dari Nabi Khadir tak diberikan Allah kepadanya, tapi diberikan kepada Nabi Khadir untuk menguji bahwa kita tak menguasai semua ilmu. Jelas? Bilang belum. Sebab kalau jelas saya selesaikan. Nah, jadi dulu sebelum turun Al-Quran, sebelum turun ilmu kepada Nabi, orang hidup di masa jahiliyah. Kalau jahil makanya tersesat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di negeri yang kita cintai ini, kebanyakan kita berilmu atau kebanyakan jahil terhadap agamanya? Hah? Ngaku aja lah. Hah? Kebanyakan jahil. Kebanyakan jahil. Kalau nak tahu buktinya, datanya silakan. Datang ke masjid-masjid di setiap kampung, di setiap jorong, di setiap nagari, tengok yang hadir di kajian dengan yang tidak hadir. Mana yang lebih banyak? Yang tidak hadir lebih banyak. Di antara yang hadir, yang lebih banyak yang paham atau yang ngangguk-ngangguk saja yang banyak? Yang tidur-tidur. Makanya kadang-kadang ustaz terpaksa juga bikin semacam melucu sedikit supaya apa? Supaya orang tak ngantuk. Jangankan di masjid-masjid, saya ngajar aja di kampus, kalau sudah pakai poin 1, poin 2, poin 3, insya Allah poin 5 ngangguk semua tuh. Apa sebab? Ngantuk. Nengok mahasiswa ngantuk, dosen pun ikut ngantuk juga. Apalagi kalau yang kuliahnya yang namanya online atau daring, yang di seberang tak nampak wajah. Sah? Kalau dibuka nanti apa kata Ustaz, storming katanya, akhirnya ditutup videonya. Awak cerita sendiri tak dengar, tak sebelah tak. Jelas? Itulah sebabnya wallahu alam kenapa di negeri kita ini kayaknya mencatat jumlah aliran sesat agama Islam, dia orang-orang Islam tapi masuk aliran sesat terbesar di dunia. Kok bisa ya? Padahal kita orang negeri Muslim terbesar di dunia, tapi juga aliran sesatnya terbanyak di dunia kayaknya. Saya hanya mengatakan apa yang saya ketahui. Apa sebab tadi kita belajar agama ini tidak seserius kita belajar, tidak seserius belajar ilmu duniawi kita. Bukti, pernah tak tuan-tuan melihat bahwa pemimpin sebuah bank itu SAG? Hah? Kayaknya jarang ya. Jarang ya. Tapi yang pimpinan Kementerian Agama, Kandepa, Kanwil dan
di kabupaten dulu-dulu, sekarang masih juga. Ya dulu-dulu SH sering, insinyur sering. Sah? Betul saya? Salah saya? Betul satu salah? Yang memimpin lembaga keagamaan kadang-kadang tamat SGO, sekolah guru olahraga, bisa untuk menangani urusan agama. Tapi untuk urusan perbankan tidak berani tuan-tuan menyerahkan pada ustaz. Sah? Apa sebab ditutupnya bank tu nanti? Ini riba ni katanya. Iya kan? Itu kalau ustaz mengepalai bank tentu dia tutupnya. Apa sebab? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat katanya. Akhirnya tutup bank gara-gara itu. Dan lembaga pengadilan tak juga kita dengar ada persediaan agama LC yang mengepalainya, sah? Betul? Tapi yang mengepalai urusan agama banyak yang SH, banyak yang insinyur, banyak yang ST, MM dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi kita ilmu agama ini belum begitu berharga dan bernilai. Sah? Makanya kalau mengajukan beasiswa untuk jurusan agama digolongkan ke jurusan tidak tahu rupanya jurusan sosial. Tahu tidak tuan-tuan, jurusan yang paling enteng di semua jurusan apa? Jurusan sosial. Sah? Masuk MIPA tidak masuk, sah? Tidak sanggup. Masuk untuk arsitek, oh tidak bisa, ini orang genius ini. Masuk ke jurusan apa? Masuk PC pol. Nah, sosial politik. Nah, Allah musta'an. Jadi jahiliyah itu bukan karena orang tidak cerdas, tapi karena orang tidak berilmu. Nah, di sini paham kita ilmu itu ternyata mahal. Oleh sebab itu kalau sudah berada di jalan ilmu, jangan mundur setapak pun, karena sesungguhnya kita menyiapkan perbekalan besar di dunia sampai akhirat. Dengan ilmu akhirnya jazirah Arab menjadi jazirah yang diperebutkan. Orang barat ingin menguasainya, apalagi orang timur. Ya, sekarang ini orang Syiah ingin menguasainya, orang Yahudi ingin menguasainya, dan orang-orang yang tidak beragama pun ingin menguasainya. Karena apa? Karena cahaya ilmu memancar dari sana. Dengan diletakkannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai undang-undang dasar negara, akhirnya menjadi minus aliran sesat. Artinya tidak ada yang eksis aliran yang sesat. Walaupun orang-orang sesat akan tetap ada dimanapun, tetapi mereka tidak eksis, tidak dilindungi. Karena apa? Orang sesat masa dilindungi? Orang sesat harusnya ditunjuki, bukan dilindungi. Orang sesat harus diberikan ilmu, bukan dibiarkan sesat. Kita iringkan saja sampai dia sesat sesat-sesatnya, gitu ya? Enggak. Makanya di negeri yang ilmu tegak, maka orang sesat ditahan, jangan lanjutkan. Loh, kenapa tidak boleh? Maksa-maksa, jangan, ini berbahaya. Di situ jurang, di situ ada harimau mengamuk, di situ ada singa. Tahu singa? Singa garang. Anda kalau mau selamat, itu jalannya, ditunjukkan. Sah? Makanya di sana kalau ada orang orang-orang yang rusak pikirannya karena gerakan-gerakan seperti radikalisme, lalu ditertahan karena tuduhan itu,
diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi kuliah sambil di penjara. Ada yang kuliah S1, ada yang kuliah S2, ada kuliah S3. Kayaknya satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia orang yang sedang dipenjara dikuliahkan gratis. Nah, macam mana bang? Kita buat ya di tempat kita ya. Hah? Orang yang dipenjara dikuliahkan sehingga keluarnya menjadi orang yang punya martabat. Ini enggak. Masuk penjaranya, awalnya baru jadi pengedar, sudah itu jadi bandar. Awal jadi pengedar, habis itu jadi bandar. Awalnya baru dia sendiri sesat pikirannya, masuk penjara, seluruh yang ada di sel itu ikut tersesat pikirannya. Jadi tidak ada perhatian. Makanya orang tersesat jangan dibiarkan sesat, tapi diberikan petunjuk supaya tidak sesat. Baik, kalau gitu apa buktinya bahwa ilmu itu mahal dibanding kecerdasan? Di antaranya seperti disebutkan oleh para ulama, Allah tak pernah memuji dirinya dengan kecerdasan. Karena kecerdasan itu sifatnya buatan. Sekarang orang bisa kecerdasan buatan. Apa namanya? AI ya. Apa AI itu? Hah? Iya, kecerdasan buatan. Nah, tapi yang namanya ilmu tidak bisa dibuat-buat. Ilmu tak bisa dibuat-buat. Makanya ketika orang jahiliyah buat-buat ilmu, sesat mereka. Ketika orang sekarang buat-buat ilmu, tersesat mereka. Makanya ilmu memang harus diturunkan oleh yang maha berilmu. Maka Allah tak pernah memujinya dengan kecerdasan, tapi Allah memujinya dengan ilmu. Allamul ghuyub, al-alimul hakim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. La yakhfa 'alaihi min syai' wa la yuhituna bihi ilma, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka berlarilah mengejar ilmu dan jangan kenal jemu. Karena sesungguhnya ilmu itu sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat derajat. Sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat derajat. Masya Allah. Apa bukti sedikitnya bermanfaat? Saya sebutkan hadisnya. Yang tahu cara pengambilan dalil dari situ tunjuk tangan. Sedikitnya bermanfaat. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pernah dengar hadis ini? Pernah? Nah, hadis ini menjadi bukti bahwa sedikit ilmu saja bermanfaat. Ada yang tidak paham dari hadis ini bahwa sedikit ilmu itu bermanfaat? Nah, Mumtaz. Hah? Dalam bentuk mufrad. Wih, dunia mufrad juga tuh, besar. Menempuh jadah surga. Menempuh saja. Berat juga di jalannya kadang. Teruskan. Anda sudah berusaha, saya hargai usahanya. Nah, dari kalimat yaltamis, bukan yatlub. Tahu makna yaltamis? Hah?
yaitu mencari dengan meraba-raba. Jadi orang buta yaltamisul a'mat tariq, artinya tahu tak kalian jalannya orang buta cepat apa lambat? Sedikit-sedikit. Makanya dari kalimat yaltamisu ilman, yaitu mencari sedikit ilmu saja, sahalallahu bi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah, sedikit dapat tapi berhak masuk surga, apalagi banyak. Ini min fawaidil lughah yang disebutkan oleh para ulama. Sama dengan ketika Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah. Di dalam hadis ini terdapat 3 hal besar. 1 taklif, 2 tashrif, 3 takhfif. Untuk sambung. Di hadis ini ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Di sepegal hadis ini terdapat taklif, yaitu penugasan, terdapat tasyrif, yaitu pemuliaan, dan terdapat takhfif, yaitu keringanan. Jadi sedikit ilmu itu bermanfaat, banyaknya pasti mengangkat. Maka semakin banyak ilmu, semakin terangkat. Makanya Nabi yang paling banyak ilmunya di antara semua kita, maka derajatnya paling tinggi. Syekh, dari hadis tadi, di mana taklifnya, di mana tasyrifnya, di mana takhfifnya? Ahsanta, ballighu, sampaikan. Ini perintah, berarti ada tugas dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tasyrifnya pemuliaan. Anni ahsan. Wih, antum luar biasa ini. Dan nikah belum ya? Baik. Ballighu anni, sampaikan ilmu dariku. Karena ilmu dari Nabi itu emas murni. Mahal kan? Emas mahal tak? Mahal, apalagi sekarang. Wih, berapa somet ya bang? Hah? Bawah? 7 juta ya? Mak, di masa saya 35.000 cuma dulu. Masya Allah. Banyak emas rumah tak? Ya kita jual lah bang. Nah, hasil kiram. Jadi anni dari Nabi alaihissalatu wassalam, tasyrif. Karena ilmu kalau disampaikan dari Nabi, ilmu nubuwah dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Takhfif walau ayat. Masya Allah, itu luar biasa. Sini sih. Ini guru apa santri sih? Khirij. Tak. Minta izin Ustaz ya, saya kasih lebih dikit, tak apa-apa ya. Nah, nanti marah pula kawannya. Guru kalian ya, senior. Tidak marah kan? Marah kalian saya kasih lebih? Tidak ya? Masya Allah. Saya merah lagi ya. Jazakallah. Barakallahu fiik. Apa lebih kasih? Anak enam. Ini mahasiswa saya ya. Di Imsa. Sahih. Patul aja cerdik dia. Murid saya rupanya. Jazakallah khair. Tambah lagi? Nanti di pekan kita ketemu insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa nama lupa? Ahdan sah. Rupanya murid saya, patutlah pintar. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apapun yang berkaitan dengan ilmu Nabi pasti mengangkat. Sah? Pasti hebat. Dah terbukti. Orang jahiliyah hilang kejahiliannya karena ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, anda semua, ya termasuk saya lah, ya dulu seperti ini juga saya. Cuman bedanya kami dulu sering kurang makan. Tapi kok gemuk Ustaz?
Saya gemuk ni bukan karena makan. Tadi berdebat sama Ustaz Ilham tu. Ustaz banyak makan. Enggak, saya bilang. Dulu makan saya 2 kali sekarang, tapi kurus kering. Terus kenapa? Saya gemuk karena menikah. Itu salah istri saya. Kenapa diurus dengan baik? Ya. Coba bayangkan Pak, mohon maaf nih, setelah nikah 2 bulan naik 14 kilo. Yang kedua, gara-gara COVID kemarin. Selesai COVID langsung naik, ya, dalam 2 tahun 30 kilo. Jadi jangan salahkan makan tak. Makan tak ada salahnya. Saya tidak berubah kok, dari dulu pakai mudut juga makan. Dan makanan saya juga kayak gitu juga. Saya tidak mau nyalakan makanan. Makanan itu nikmat, sah, rezeki. Yang salah adalah kenapa menikah? Tahu enggak dulu sebelum menikah berat saya hanya 49 kilo, pinggang 27. Dah. Sampai ketika bertimbang naik pesawat pesawat yang TNI itu apa? Hercules. Kami berdua sama-sama kurus, kata abang tuh, "Ani sekali timbanglah 2 nih," katanya. Gitu, saking kurusnya waktu ikut MTQ nasional kan. Pokoknya setelah timbang, berat juga kamu dek, katanya. Iya. Abang tuh waktu itu tidak berat betul. Saya tengok, tidak salah, saya tengok waktu dia timbangan tuh 128 beratnya. Rupanya awak pula mendekati sekarang. Nah, jadi bukan karena makan yang salah, saya yang salah. Nah, tolong dibantu nanti. Saya 27 tahun kurus, 27 tahun gemuk. Insya Allah saya nak nambah 27 tahun sedang. Doakan ya, dalam keadaan sehat gitu. Ya, kalau boleh saya minta, tidak wajib. Saya akan minta pada Allah. Malam ini masih kajian, besok pagi lepas solat subuh mati. Tapi bukan besok pagi ini ya, saya kan masih ada waktu tak. Nah, mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya Allah panggil, mudah-mudahan dalam keadaan siap. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya. Dah, jadi beruntung ya kalian berada di jalan yang benar. Ya, jangan tinggalkan Ustaz Indah. Nah, sampai ambil semua ilmunya. Besok kalau dah habis sama beliau, pindah ke tempat lain. Pergi ke Pekanbaru, saya sambut pula. Ya, kalau kalian pergi Madinah, saya dorong juga. Nak pergi ke Mesir, saya dukung juga. Pokoknya carilah kemanapun. Karena langkah-langkah itu akan dihitung. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Sebenarnya saya tidak bosan bicara sama kalian ini. Cuman kayaknya kalian sudah mulai. Kapan selesainya Ustaz? Dah, cukup lagi itu dulu ya. Syekh, kok tidak rela nampaknya? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Baik. Ustaz. Hah? Dan mahathirah situ. Baik, dah kita cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, ingin saya yang sebelah sini belum ada dari tadi dia yang bisa menyimpulkan yang Ustaz sampaikan. Nah, silakan. Silakan deh. Ya. Mantap. Ya, coba. Mantap. Terus menuntut ilmu itu mudah sekali, sedikit saja sudah bermanfaat, apalagi banyak. Yaltemis, yaitu mencari dengan halus, dengan mudah, tidak perlu tergesa-gesa, itu sudah mengangkat. Terus saya harus bertahan di sini sampai selesai. Jangan cepat menangis tak? Nanti kamu akan dibanggakan oleh Allah, kemudian dibanggakan oleh orang tua dan oleh bangsa dan negara kita ini. Jelas?
Nah, sini sayang. Sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari mana sih? Agam. Agam. Tidak banyak agam kan? Tidak banyak ragam kan? Alhamdulillah. Wafaqakallah li kulli khair. Terima kasih dan mohon maaf khususnya pada Ustaz kita telah memberikan kesempatan yang saya anggap ini kesempatan emas, dan juga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya yang meramaikan majelis ini. Semoga doa-doa tuan-tuan untuk anak-anak kita ini, lembaga ini, dan khususnya untuk saya dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga langkah-langkah yang Tuhan langkahkan menghapus dosa, meningkatkan martabat di sisi Allah SWT. Masya Allah, ada saudara-saudara saya, bapak saya dari Bangkinang juga ya. Dia takut saya pergi sendiri, dikawal juga. Jazakumullah khairan. Semoga selamat-selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari sini kita mulai, insya Allah di surga kita menuai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Semoga Ramadan yang sudah dekat betul-betul menjadi musim nikmat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan kepada Ustazana Fadil Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz